Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 8, yaitu instalasi sistem informasi rumah sakit pada server, lalu membagi tugas username dan password tiap unit di rumah sakit, membuka aplikasi rumah sakit berdasarkan unit kerja di rumah sakit. Pertama, install aplikasi SAM. Pilih yes, pilih next, kemudian cari di mana nantinya aplikasi ini akan disimpan. Kemudian untuk bahasanya pilih English, lalu next, lalu hilangkan checklist, kemudian next. Tunggu sampai proses installingnya itu selesai. Nah, setelah itu cari aplikasi tadi, cari aplikasi SAM, lalu pilih, kemudian isi dari SAM itu semua adalah database dari aplikasi yang telah disimpan oleh dosen. Selanjutnya, aplikasi Puskesmas akan dipindahkan ke dalam SAM. Nah, ini adalah tampilan htdoc. Paste aplikasi Puskesmas tadi yang telah di-copy. Buka aplikasi Puskesmas tadi. Cari aplikasi SAM Control Exe. Klik 2 kali aplikasi SAM Control Exe-nya. Nah, setelah muncul seperti ini, nanti ada 2 yang akan kita nyalakan, yaitu Apache dan MySQL. Nah, setelah dinyalakan, nanti untuk memasukkan aplikasinya, pilih config pada MySQL, kemudian klik admin. Nanti akan muncul localhost php myadmin seperti pada video. Untuk membuat new folder, klik new. Di sini terdapat database name. Nah, untuk database name-nya kita ambil nama Puskesmas yang telah kita simpan tadi, yaitu dengan nama puskesmas.sql. Copy Puskesmasnya saja. Setelah itu kembali ke database-nya tadi, kemudian paste ke dalam database name. Lalu pilih create. Selanjutnya masukkan file pada sebelumnya kita tempatkan database tadi, yaitu di E. Klik import, kemudian choose file. Kita masukkan tadi di disk PC, yaitu di E, kemudian data htdocs, kemudian pilih htdocs, Puskesmas SQL open. Setelah itu klik go. Berproses. Nah, sudah ada. Ternyata ada 116 eksekusi Puskesmas SQL. Kembali ke SAM, kemudian ke htdoc, kemudian pilih Puskesmas, lalu pilih application, lalu config, lalu pilih database. Nah, inilah yang nantinya akan kita edit, yaitu username, password, dan database-nya. Kemudian buka browser, lalu coba apakah aplikasinya sudah jalan atau tidak. Ketikkan localhost Puskesmas. Masukkan email dan passwordnya, lalu login. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Terdapat kelola Puskesmas, kelola pengguna. Nah, di situ ada tambah data. Masukkan nama lengkap, kemudian email, password, level user, dan status aktif. Atau bisa tambahkan foto profil. Kemudian klik tambah. Nah, di situ sudah terdapat ditambahkan admin Puskesmas kelas A2019 @gmail.com.
Nah, akun ini berfungsi untuk mengakses semua unit-unit yang ada di puskesmas. Kemudian selanjutnya yaitu membuat IP-nya. Dan untuk membuat IP address-nya sama seperti biasa, yaitu klik kanan pada ikon jaringan, lalu Open Network and Sharing Center, lalu Change Adapter Option, lalu pilih Ethernet. Kemudian pilih Properties, selanjutnya pilih Internet Protocol version 4, lalu buat IP address-nya seperti biasa 192.168.0.1 dan begitupun dengan unit-unit yang ada di puskesmas ataupun rumah sakit. .2, .3 dan seterusnya. Setelah itu coba buka browser masing-masing pada unit untuk menguji apakah jaringannya sudah bisa digunakan. Untuk cara online-nya yaitu menggunakan WiFi. Di sini ada dua domain pada hostinger yang digunakan oleh Bapak Ruslan, yaitu seperti yang ada pada video. Klik Manage, kemudian pilih buat subdomain terlebih dahulu. Setelah itu klik Subdomains. Nah, di situ terdapat Enter Subdomain. Masukkan nama kelas RMIKA 2019. Kemudian create. Cari subdomain yang telah kita tadi buat. Nah, pada video sudah ada. Kemudian copy subdomainnya tadi, lalu masukkan ke browser. Setelah itu akan muncul gambar seperti pada video. Akun Anda telah berhasil dibuat. Nah, websitenya sudah ada, tinggal kita masukkan aplikasi puskesmas pada website yang telah kita buat. Kembali ke halaman sebelumnya. Setelah kita buat subdomains, pilih file, kemudian pilih file manager. Nah, kemudian pilih domains. Kemudian pilih ruslanstikpan.com. Setelah itu klik 2 kali public HTML. Kemudian pilih cari kelas RMIKA 2019. Klik 2 kali. Isinya masih kosong, yaitu default.php. Yaitu akun Anda telah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya kita akan isi aplikasinya. Kita akan ambil aplikasi puskesmas lalu dipindahkan ke website. Pilih puskesmas zip dan pastikan file yang akan kita masukkan adalah file yang terzip. Kembali lalu pilih upload file untuk mengupload aplikasi puskesmas zip tadi itu. Kemudian pilih select files. Kemudian pilih file yang puskesmas zip, yaitu di materi ngajar, lalu puskesmas zip. Lalu open atau kemudian upload. Nah, di situ sudah terdapat uploading. Tunggu sampai selesai. Setelah aplikasinya berhasil dimasukkan, kita ekstrak aplikasinya. Di bagian atas ada ekstrak, pilih, kemudian tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sudah terlihat extraction completed. Nah, sekarang seluruh data yang ada di puskesmas kita pindahkan ke kelas RMIKA 2019. Masuk terlebih dahulu ke puskesmas. Nah, pilih semua file, lalu pindahkan ke kelas RMIKA, yaitu klik move. Pilih move pada bagian atas. Kemudian pilih change, kemudian pilih kelas RMIKA. Nah, setelah itu pilih select this. Kemudian pilih move. Semuanya file pada puskesmas semuanya sudah hilang. Kemudian buka kembali RMIKA. Nah,
Nah, semuanya yang telah tadi kita pindahkan semua ada di RMIKA. Refresh halamannya. Nah, di situ terdapat database error occurred, artinya harus dimasukkan database terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke Hostinger, lalu pilih database. Kemudian pilih MySQL database. Nah, lalu buat MySQL database name. Kita buat saja MySQL database name-nya seperti pada video dan juga passwordnya seperti pada video. Untuk permintaan passwordnya itu harus dibuat secara unik. Untuk mempermudah nanti setting database-nya, copy semua yang ada password dan juga username, database name itu copy di Word agar nanti mudah untuk dimasukkan pada database. Klik create. Nah, sudah ada MySQL database-nya yaitu U55, kemudian RZ RMIKA 2019. Kemudian enter PHP MyAdmin. Nah, di situ sudah terdapat U55 RZ RMIKA 2019. Kemudian import. Klik import. Cari filenya di tempat yang tadi yaitu Puskesmas SQL. Lalu klik kirim. Nah, sudah selesai. Nah, ini adalah file dari Puskesmas SQL tadi. Kemudian refresh pada halaman database error. Jika masih sama, kembali ke Hostinger, My Manager, kemudian pilih application, kemudian pilih kelas RMIKA 2019, kemudian pilih application, klik 2 kali, kemudian config, lalu database. Nah, database apa? Nah, ini yang nantinya akan kita ubah. Nah, cari username, ganti root yang telah kita copy tadi pada database username-nya, yaitu U55. Kemudian password, masukkan password. Nah, untuk database-nya, copy dari username, kemudian masukkan di database agar lebih mudah. Kemudian save pada bagian bawah. Kemudian kembali ke websitenya, lalu refresh kembali pada database error. Nah, di situ sudah berhasil dilakukan. Nah, sistem line untuk versi online-nya telah berhasil dilakukan. Untuk yang pertama tadi itu offline yang gagal dilakukan karena ada masalah pada kabel. Mungkin hanya itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.